Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai penalaran dan konsep logika. Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai logika dasar. Ya. Oke, tujuan akhir yang diharapkan untuk mata kuliah hari ini, untuk pertemuan kita hari ini, yaitu adalah mahasiswa akan dapat menjelaskan dasar-dasar dari logika, ya. Oke. Pertama-tama kita pahami dulu apa itu pernyataan. Ya, jadi ingat karena kita belajar logika, jadi pakai logikanya ya untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan, ya. Oke. Jadi pernyataan itu adalah rangkaian kata yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nilai kebenaran di sini bukan berarti hanya benar saja ya, tapi nilai kebenaran itu artinya nilainya bernilai benar atau bernilai salah. Ya, jadi cuma dua, bernilai benar atau bernilai salah. Jadi sebuah pernyataan dapat ditentukan nilainya, dia benar atau salah. Sedangkan bukan pernyataan adalah rangkaian kata yang tidak ada nilainya, ya. Jadi dia tidak mempunyai nilai apakah dia benar atau salah. Kita tidak bisa menentukan dia bernilai benar atau salah. Jadi kalau pernyataan kita bisa tentukan dia bernilai benar atau salah, sedangkan bukan pernyataan itu kita tidak bisa tentukan dia bernilai benar atau salah. Contohnya kalau pernyataan, ya, nama saya Novita, itu adalah sebuah pernyataan. Dan pernyataan itu bernilai benar karena memang nama saya Novita. Yang salah adalah ketika saya menyatakan bahwa jenis kelamin saya laki-laki. Berarti itu adalah pernyataan atau bukan? Itu tetap pernyataan. Ya, itu pernyataan. Karena Anda bisa menentukan nilainya. Itu adalah sebuah pernyataan yang bernilai salah. Karena saya tidak berjenis kelamin laki-laki. Jadi itu pernyataan tapi bernilai salah. Jadi pernyataan itu tidak harus bernilai benar, bisa juga bernilai salah. Yang penting dia adalah rangkaian kata yang bisa kamu tentukan nilainya, dia benar atau salah. Nah, kalau bukan pernyataan adalah rangkaian kata yang tidak punya nilai kebenaran. Wow, ya, keren. Nah, itu bukan pernyataan. Kenapa? Karena tidak ada nilainya. Kita tidak bisa tentukan nilainya itu benar atau salah. Ya. Contoh lain. Astaga. Ya. Itu juga bukan pernyataan. Kita tidak bisa tentukan nilainya benar atau salah. Ya. Contoh lain. Tok tok tok. Mendengar di semuanya. Nah, itu juga adalah pernyataan. Ya, itu juga bukan pernyataan. Kenapa? Karena kita tidak bisa tentukan dia menilai benar atau salah. Itu adalah pertanyaan, bukan pernyataan. Sudah paham perbedaan antara pernyataan dan bukan pernyataan? Ya, jadi kalau bisa ditentukan nilainya, entah dia benar atau dia salah, itu adalah sebuah pernyataan. Ya, tapi kalau tidak bisa ditentukan nilainya, berarti itu bukan pernyataan. Supaya lebih paham dalam kalimat matematis, kita lihat ya. Contoh yang pertama. Setiap segitiga sama sisi adalah segitiga sama kaki. Setiap segitiga sama sisi, ya. Kalau segitiga sama sisi itu berarti semua sisinya sama panjang, ya. Ya. Jadi sisi di sini, sisi di sini, dengan sisi di sini, semuanya sama panjang. Nah, apakah setiap itu sama dengan kata semua? Setiap atau semua segitiga yang sama sisi, pasti nih sama kaki. Ya, namanya sama kaki itu ada dua, nih kakinya sama panjang. Ya, jadi di sini, dan di sini sama panjang. Ya, oke, jadi ini adalah sebuah pernyataan yang bernilai benar ya. Kenapa? Karena semua segitiga sama sisi memang pasti nih dia sama kaki karena semua sisinya sama panjang. Kalau sama kaki cuma dua kakinya sama panjang. Ya. Jadi
setiap segitiga sama sisi adalah segitiga sama kaki adalah sebuah pernyataan yang bernilai benar. Ya, jadi ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Setiap segitiga sama kaki adalah segitiga sama sisi. Ya, dibalik ya. Setiap segitiga yang sama kakinya adalah segitiga sama sisi. Apakah pernyataan? Ya, ini adalah pernyataan. Nilainya bagaimana? Benar atau salah? Setiap segitiga sama kaki, apakah semua segitiga yang sama kakinya, ini sama kaki, sama panjang kakinya, ini dengan di sini sama panjang. Nah, apakah dia sama sisi? Tidak ya. Ini sama panjang cuma 2, tapi di sininya tidak. Ya. Jadi tidak semua segitiga sama kaki adalah segitiga sama sisi. Ya. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah pernyataan. Tetapi dia pernyataan yang bernilai salah. Ya, jadi dia adalah pernyataan tapi bernilai salah. Contoh lain, setiap segi 4 adalah persegi panjang. Apakah semua segi 4 itu berarti bangun bersisi 4? Ya. Apakah semua bangun yang bersisi 4 adalah persegi panjang? Pernyataan atau bukan? Itu dulu yang Anda harus pahami. Ya. Jadi ini adalah pernyataan. Tapi dia bernilai salah. Kenapa dia bernilai salah? Perhatikan. Ini adalah segi 4 dan dia adalah persegi panjang. Ya. Tapi ini juga segi 4. Nah, apakah ini adalah persegi panjang? Bukan, ya. Jadi ini juga segi 4 sisinya. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ada 4 sisinya. Ingat ya, segi 4 itu 4 sisinya. 1, 2, 3, 4. Tapi dia bukan persegi panjang. Jadi kata setiap segi 4 adalah persegi panjang itu salah. Dia adalah pernyataan bernilai salah karena tidak semua. Ada jajar genjang, ada belah ketupat, ada trapesium, ada bujur sangkar, ya, semua juga segi 4, tapi bukan persegi panjang, ya. Maka ini adalah pernyataan yang bernilai salah. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita balik lagi? Setiap persegi panjang, ya, adalah segi 4. Apakah semua persegi panjang pasti ini merupakan segi 4? Ya. Semua persegi panjang adalah segi 4. Entah persegi panjangnya itu kecil atau persegi panjangnya besar, bagaimanapun rupa persegi panjang itu, ya, pasti dia selalu punya sisi 4. Pasti dia selalu adalah segi 4. Berarti yang nomor 4 ini dia adalah pernyataan yang bernilai benar. Ya. Paham? Di sini sudah ada 4 contoh-contoh pernyataan, ya, yang bernilai benar maupun yang bernilai salah. Oke, kita ambil contoh berikutnya lagi. Masih pakai logika. Jika X dikuadratkan hasilnya 9, maka pasti nilai X itu sama dengan 3. Pernyataan atau bukan? Ya, ini pernyataan. Nilainya benar atau salah? Kalau X dikuadratkan, pasti hasilnya 9. Kalau X dikuadratkan hasilnya 9, maka pasti nilai X itu adalah 3. Ini adalah sebuah pernyataan, tapi dia bernilai salah. Kenapa dia bernilai salah?
Ya, kenapa dia bernilai salah? X pangkat 2 ya, adalah 9. Maka X itu pasti adalah 3. Kita coba cek. 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 itu benar sama dengan 9. Apakah hanya itu? 3 pangkat 2 sama dengan 9. Tidak ada nilai lain? Coba kalau minus 3 dipangkatkan 2. Berapa hasilnya? Minus 3 pangkat 2. Minus 3 dikali minus 3. Itu juga hasilnya 9. Maka jika X dikuadratkan hasilnya 9, maka X belum tentu 3. X bisa juga minus 3. Ya, maka yang benar itu kalau kalimatnya jika X kuadrat sama dengan 9, maka X itu sama dengan 3 atau X itu minus 3. Ya, jadi ini yang benar. Jika X kuadrat sama dengan 9, maka nilai X itu bisa 3, bisa juga minus 3. Ya, jadi bukan kalau X kuadrat sama dengan 9 pasti X-nya 3. Belum pasti. Belum tentu X-nya 3. Ini kan bahasanya jika X kuadrat sama dengan 9, maka pasti nilai X itu 3. Belum tentu. Bisa juga minus 3. Karena minus 3 pangkat 2 juga 9. Ya. Maka ini adalah sebuah pernyataan nomor 5 ini adalah pernyataan yang bernilai salah. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang ke-6, dibalik. Jika X sama dengan 3, maka pasti kalau X itu dikuadratkan hasilnya 9. Pernyataan atau bukan? Jelas pernyataan ya. Nah, nilainya benar atau salah? Jika X sama dengan 3, maka kalau dikuadratkan pasti hasilnya 9. Benar ya? Ini adalah pernyataan yang nilai benar. Kenapa? Kalau X sama dengan 3, kita kuadratkan 3 pangkat 2, hasilnya cuma 1, yaitu 9. Tidak ada jawaban lain. Ya, kalau X-nya, jelas-jelasnya X-nya ditentukan adalah 3, maka pasti kalau dikuadratkan pasti hasilnya 9. Jadi ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Oke, sudah masuk di logikanya semua? Penalarannya ya, penalaran logika. Oke, contoh yang ke-7. Siapakah nama penemu komputer? Pernyataan atau bukan? Ini bukan pernyataan, tapi ini adalah pertanyaan. Ya, paham ya? Bisa dibedakan mana pernyataan, mana bukan pernyataan. Mana pernyataan yang bernilai benar, mana pernyataan yang bernilai salah. Oke. Ya, jadi ini bukan pernyataan. Kita lanjut. Karena Anda sudah paham yang mana dinamakan pernyataan, jadi ingat pernyataan itu selalu bisa ditentukan nilainya, entah benar ataupun salah. Nah, pernyataan sederhana itu pernyataan yang cuma berupa pernyataan tunggal, cuma satu. Jadi kita cuma bisa tentukan dia ya, bernilai cuma ada satu. Nah, kita lihat contoh lagi. Setiap segitiga sama sisi adalah segitiga sama kaki. Setiap segitiga sama kaki adalah segitiga sama sisi. Ini pernyataan-pernyataan tunggal. Ya. Cuma satu pernyataannya, bahwa semua segitiga sama sisi adalah segitiga sama kaki. Semua segitiga sama kaki adalah segitiga sama sisi. Ini pernyataan-pernyataan tunggal. Ya. Dibalik juga itu adalah pernyataan tunggal. Ini juga pernyataan tunggal. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah pernyataan-pernyataan yang bernilai tunggal. Ya. Setiap segi 4 adalah persegi panjang. Setiap segi panjang adalah segi 4. Nah, yang mana yang dinamakan pernyataan kalau ada tunggal, ada majemuk. Majemuk itu berarti tidak tunggal, lebih dari 1. Ya, kalau tunggal cuma 1, kalau majemuk lebih dari 1.
Nah, jadi pernyataan majemuk itu pernyataan yang dibentuk dengan cara merangkai, menggabungkan beberapa pernyataan ataupun mengingkari suatu pernyataan. Ya. Contoh, jika X kuadrat sama dengan 9, maka X sama dengan 3. Berarti ada dua pernyataannya. X kuadrat sama dengan 9, dan yang kedua adalah X sama dengan 3. Ada dua pernyataannya. Ya. Jika X sama dengan 3, berarti ini pernyataan pertama, maka X kuadrat sama dengan 9 ini pernyataan kedua. Jadi ada dua pernyataannya. Nah, sebelum kita masuk operator-operator dari logika, Anda harus pahami dulu. Kalau cuma ada satu pernyataan tunggal tadi, maka kemungkinan nilai pernyataan itu hanya ada 2. Jadi, karena satu pernyataan berarti rumusnya adalah 2 pangkat 1, berarti 2. Jadi, misalnya nama pernyataannya kita namakan P. Maka kemungkinan nilainya P itu ada 2, yaitu bernilai benar atau bernilai salah. Ya, jadi ada 2, benar atau salah. Nah, kalau dua pernyataan, sebutlah pernyataan itu pernyataan P dan pernyataan Q. Maka banyak kombinasi yang mungkin terbentuk adalah karena ada 2 berarti 2 pangkat 2. Kalau tadi 1 berarti 2 pangkat 1. Ya. Kalau ini 2 pangkat 2 berarti ada 4 kemungkinan. Apa saja itu? Yaitu bahwa kedua pernyataan tersebut sama-sama bernilai benar, P benar, Q juga benar, ya. Atau P-nya yang benar, Q-nya yang bernilai salah. Ingat, karena ini ada dua pernyataan toh, setiap pernyataan bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Jadi kalau pernyataan P-nya benar, terus pernyataan Q-nya salah. Jadi sudah 2 kemungkinan. Kemungkinan yang ketiga, terbalik. Pernyataan P-nya yang bernilai salah, pernyataan Q-nya yang bernilai benar. Ya. Dan kemungkinan yang keempat adalah kalau dua-duanya, baik P maupun Q, dua-duanya bernilai salah. Jadi tidak ada lagi kemungkinan lain. Hanya ada 4 kemungkinan. Dua-duanya benar, atau salah satunya salah, atau dua-duanya salah. Ya, jadi ini ada 2 pangkat 2 alias 4 kemungkinan. Nah, jadi gampangnya seperti ini. Pernyataan terakhir itu berganti-ganti BS. Ini BS. Pernyataan paling depan itu tiap 2 kali. Benar, salah. Nah, kalau 3 pernyataan, maka banyak kombinasinya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Ya. Jadi, misalnya pernyataannya disebut pernyataan P, pernyataan Q, dan pernyataan R. Maka kemungkinannya ada 8. Mulai dari semuanya bernilai benar, sampai semuanya bernilai salah. Ya. Jadi, supaya tidak salah dalam membuat tabelnya, perhatikan yang paling belakang itu selalu bergantian tiap 1 kali. Benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah. Yang kedua, dari belakang, selalu dihitungnya dari belakang ya, dia berganti tiap 2 kali. Benar, salah, benar, salah. Yang ketiga bukan berganti tiap 3 kali, bukan ya. Yang ketiga berganti tiap 4 kali. Jadi 1 kali 2, 2 kali 2, 4. Jadi ini tiap 4 kali. Benar, salah. Ya. Jadi ada 8 kemungkinan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kemungkinan. Nah, kalau ada 4 pernyataan, misalnya pernyataan P, Q, R, dan P, ya, maka ada berapa kemungkinan? 2 pangkat 4. Jadi ada 16 kemungkinan. Mulai dari 4-4-nya benar, sampai 4-4-nya bernilai salah. Ya, jadi yang paling terakhir di sini P-nya itu benar, salah sampai 16 kali. Kemudian Q-nya itu tiap 2 kali benar, salah. Terus pernyataan yang ketiga dari belakang itu tiap 4 kali benar, salah, benar, salah sampai 16 kali. Kemudian yang paling depan itu berganti tiap 8 kali, 16 bagi 2 ya, 8 kali. Benar,
salah 8 kali ya. Jadi totalnya 16. Sampai di sini sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Nih, operator logika. Ya. Nah, ada operator yang pertama yaitu konjungsi. Ya, simbolnya seperti huruf V terbalik seperti ini. Jadi, operator konjungsi itu yaitu menghubungkan kalimat majemuk dengan menggunakan kata dan. Ya. Pernyataan pertama, pernyataan P, Ali mahasiswa STIMIK di Panegara. Pernyataan kedua, pernyataan Q, Budi mahasiswa STIMIK di Panegara. Maka konjungsinya adalah P dan Q, alias Ali dan Budi mahasiswa STIMIK di Panegara. Jadi Ali dan Budi mahasiswa STIMIK di Panegara. Dihubungkan dengan kata dan. Oke, kita lihat tabel kebenarannya. Ya, kalau konjungsi. Kemungkinannya ya P, ini pernyataan P, ini pernyataan Q. Ini P dan Q. Jadi, dia kalau konjungsi dan itu hanya bernilai benar kalau semua pernyataannya bernilai benar. Benar dan benar berarti dia benar. Kalau ada salah satunya saja salah, ya, apalagi kalau semuanya salah, maka dia akan bernilai salah. Seperti ini. Ya. Jadi, Ali benar mahasiswa STIMIK. Kemudian Budi juga benar mahasiswa STIMIK. Berarti waktu saya katakan Ali dan Budi benar mahasiswa STIMIK, berarti dia pernyataan bernilai benar. Tapi kalau misalnya Ali mahasiswa STIMIK, tapi Budi bukan, Budi salah, dia bukan mahasiswa STIMIK. Baru saya bilang Ali dan Budi mahasiswa STIMIK, berarti pernyataan saya itu bernilai salah karena Budi bukan dari STIMIK. Paham? Nah, jadi kalau Ali yang bukan mahasiswa STIMIK, ya Ali salah. Saya bilang Ali mahasiswa STIMIK, salah. Terus Budi mahasiswa STIMIK, benar. Waktu saya katakan Ali dan Budi mahasiswa STIMIK, pernyataan saya itu salah. Kenapa? Karena Ali bukan, cuma Budi saja. Apalagi kalau dua-duanya bukan mahasiswa STIMIK, Ali bukan mahasiswa STIMIK, Budi juga bukan, baru saya bilang Ali dan Budi mahasiswa STIMIK, ya itu adalah pernyataan yang bernilai salah. Paham? Ya. Jadi pernyataan konjungsi hanya bernilai benar, hasilnya hanya benar ketika semua pernyataannya itu benar. Ya, pernyataan tunggalnya, P-nya, Q-nya, atau ada R-nya, atau ada T-nya, kalau berapapun banyaknya pernyataan, kalau semuanya benar, barulah dia bernilai benar. Kalau ada salah satunya saja atau semuanya bernilai salah, maka pasti dia salah. Ya. Nah, kalau disjungsi itu dihubungkan dengan kata atau. Jadi dia berbentuk seperti huruf V, seperti ini simbolnya. Jadi perhatikan perbedaan simbolnya ya. Kalau konjungsi dan itu seperti V terbalik. Kalau disjungsi atau itu seperti V. Cici ahli matematika. Kemudian pernyataan kedua, Cici ahli komputer. Kalau disjungsinya ya bukan lagi Cici ahli matematika dan komputer, bukan, tapi Cici ahli matematika atau ahli komputer, dihubungkan dengan kata atau. Ya. Nah, tabel kebenaran untuk atau itu seperti ini. Ini pernyataan P-nya tadi sudah ya kita lihat, kalau ada dua pernyataan berarti kemungkinannya ada 4, benar-benar, benar salah, salah benar, dan salah-salah. Nah, kalau atau perhatikan, kalau P benar, Q benar, baru saya bilang P atau Q, maka pasti dia bernilai benar. Pokoknya kalau ada salah satunya saja yang bernilai benar, maka pasti dia bernilai benar. Ya, tapi kalau tidak ada satupun yang bernilai benar, maka dia akan bernilai salah. Jadi kalau semuanya salah, baru dia bernilai salah. Kalau konjungsi tadi, semuanya benar, baru dia bernilai benar. Ya, jadi ini supaya mudah dipahami, misalnya seperti ini. Yang boleh mengikuti kuliah daring adalah yang masuk yang punya kuota dan punya misal ini ya, jangan pakai itu. Yang boleh menjawab adalah yang bawa pulpen, pegang pulpen atau pegang pensil.
Ya, jadi kalau saya bilang, yang boleh menjawab adalah yang pegang pulpen atau pegang pensil. Pegang pulpen atau pegang pensil. Kalau Anda pegang dua-duanya, boleh menjawab? Boleh. Nih, B, ya. Kalau dua-duanya punya pulpen maupun pensil berarti B, ya. Kalau cuma salah satunya, cuma bawa pulpen, benar juga. Kalau cuma bawa spidol, benar juga, kan pakai atau. Terserah kan yang dibawa. Kalau tidak bawa dua-duanya, itu tidak bisa. Karena yang boleh menjawab mengikuti ujian hanya yang bawa dua-duanya, bawa salah satunya, pulpen atau spidol, ya, pulpen atau pensil. Jadi kalau bawa dua-duanya tidak masalah, bawa salah satunya tidak masalah. Yang penting jangan tidak bawa sama sekali. Itu yang bernilai salah, ya. Jadi kalau kata dan hanya benar-benar yang bernilai benar, kalau atau disjungsi hanya salah-salah yang bernilai salah. Nah, kalau implikasi ini tadi, implikasi itu simbolnya adalah jika maka, ya. Pernyataan pertama tidak ada input, pernyataan kedua tidak ada output. Jadi dia simbolnya tanda panah seperti ini, panah satu arah. Artinya jika P maka Q. Jika tidak ada input maka tidak ada output, seperti itu. Ya, jadi dihubungkan dengan kata jika maka. Jika pernyataan P maka pernyataan Q. Jadi di sini ada konklusinya, ya. Nah, ini kalau tabel kebenaran untuk implikasi. Ya, jadi jika P benar, maka Q benar, ya. Hasilnya adalah benar. Ya. Jadi hanya benar salah yang salah. Kondisi lainnya itu benar-benar, salah-salah, semuanya bernilai benar. Hanya benar salah ini. Hanya BS yang bernilai S. Saya ingat guru SMA saya, waktu saya bukan SMA sebenarnya ya, STM, karena saya dari STM Telkom, guru STM saya mengajarkan supaya mudah diingat ini, pernyataan implikasi itu, jika kamu benar, terus dibenarkan ya, jika kamu benar, maka benar, berarti pernyataannya benar. Jika kamu benar, maka kamu disalahkan, jika kamu benar, kemudian kamu disalahkan, berarti pasti kamu protes kan? Nah, jadi itu salah. Jika kamu salah, kemudian dibenarkan, ya, maka kamu tidak akan protes kan? Maka tetap benar. Jika kamu salah disalahkan, ya, jika kamu salah kemudian dicat salah, ya, berarti itu benar kan? Jadi kamu hanya protes waktu jawabanmu benar tapi disalahkan. Tapi coba kalau saya memeriksa tugasmu terus saya keliru, kamu salah, tapi saya tidak perhatikan, saya kasih benar, kamu pasti tidak akan protes kan? Ya, jadi kamu tidak akan protes. Kamu hanya protes kalau benar, baru kamu disalahkan. Ya, jadi supaya mudah diingat implikasi ini, jika P itu benar, maka S, ya, jadi hanya bernilai salah ketika BS, hanya dalam kondisi BS. Kondisi lainnya pasti dia bernilai benar. Ya, jadi ingat yang tadi, jadi sudah 3 ya. Kalau konjungsi hanya BB yang bernilai benar. Kalau disjungsi hanya SS yang bernilai salah. Kalau implikasi hanya BS yang bernilai salah. Sekarang ada namanya bi-implikasi. Bi itu dari kata artinya 2. Bi-implikasi berarti ada 2 implikasi. Ya. Jadi kalau P-nya tidak ada input, Q-nya tidak ada output, P di implikasi Q itu artinya P jika dan hanya jika Q. Ya, jadi kenapa dinamakan 2 implikasi? Seperti ini. Panahnya bolak-balik seperti ini artinya apa? Jika P maka Q, dan jika Q maka P. Ya, makanya di situ disingkat jika dan hanya jika, ya. Jika P maka Q, dan jika Q maka P. Ya. Nah, tabelnya dia seperti ini. Nah, karena bolak-balik BS dengan
SB itu kalau dibalik maka dia tetap bernilai S. Jadi supaya mudah diingat, kalau di implikasi itu kondisinya dia hanya bernilai benar kalau seragam nilainya. Sama-sama benar semua pernyataannya atau sama-sama salah semua pernyataannya. Kalau tidak konsisten, ada pernyataannya benar, ada yang salah, maka pasti dia bernilai salah. Itu di implikasi. Nah, yang paling mudah adalah negasi atau ingkaran. Kalau negasinya tidak ada input, kalau pernyataannya tidak ada input, maka negasi dari pernyataan tersebut adalah ada input. Kalau pernyataannya saya berjenis kelamin perempuan, maka negasinya, negasi itu ingkaran, dia ingkari menjadi saya berjenis kelamin laki-laki. Seperti itu. Jadi lawannya ya. Oke, jadi kalau pernyataan P-nya benar, maka ingkarannya pasti bernilai salah. Ingkaran itu simbolnya seperti ini. Ya. Kalau pernyataan P-nya salah, maka ingkarannya bernilai benar. Ya, jadi berlawanan, satu benar, satu salah. Oke, ini beberapa hukum-hukum logika ya yang ada dalam logika dasar. Komutatif, komutatif itu artinya pertukaran. Jadi P dan Q sama saja Q dan P. Ya, P atau Q sama saja dengan Q atau P. Ya, itu adalah komutatif pertukaran. Kemudian yang kedua adalah distributif. Ya, bedakan antara distributif dengan asosiatif. Ya, jadi kalau Anda mengingat materi Anda waktu sekolah menengah ya, 5 dikali A tambah B, berarti tinggal dikali masuk 5 kali A ditambah 5 kali B, kan begitu. Nah, demikian juga dengan ini ya. Jadi distributif itu seperti ini. P dan Q atau ya ini atau. Nah, ini ataunya. P dan Q atau sekali lagi masuk P P dan R ya. Jadi ini P dan Q atau P dan R. Kalau disjungsi seperti ini P atau Q dan ini dan ya P atau R nih. P atau Q dan P atau R. Jadi yang kalau di luarnya konjungsi, di dalamnya disjungsi. Kalau di luarnya disjungsi, di dalam kurungnya konjungsi. Itu distributif. Bedakan dengan asosiatif. Kalau asosiatif, di luarnya konjungsi, di dalamnya juga konjungsi. Di luarnya disjungsi, di dalamnya juga disjungsi. Jadi asosiatif itu seperti ini. Kalau ada 3 buah angka, 2 kali 3 kali 4, mau dikalikan 3-3-nya nih, 2 kali 3 kali 4, maka sama hasilnya kalau 2 dulu dikali 3, hasilnya nanti dikali 4, atau 3 dulu dikali 4, baru nanti hasilnya dikali 2, itu maksudnya asosiatif ya. Jadi ada 3 pernyataan P, Q, dan R ya. P konjungsi Q, konjungsi R, atau P dan Q dan R, maka P dan Q dulu baru didankan dengan R, atau Q dengan R dulu baru dikankan dengan P, bisa seperti itu ya. Begitu juga kalau disjungsinya P disjungsi Q ya baru didisjungsikan dengan R, atau Q disjungsi R baru didisjungsikan dengan P. Jadi ini sifat-sifat dasar dari logika ya, pernyataan logika. Oke, kita lanjut ya.
converse, inverse, dan kontraposisi. Jadi tadi pernyataan implikasi kita sudah tahu, yaitu jika P maka Q. Nah, converse, ya, kalau yang namakan converse itu jika Q maka P. Jadi dibalik pernyataannya, P dan Q-nya, ya. Kalau inverse, ya, jadi patokannya itu yang ini ya. Sorry. Jadi patokan kita yang ini, ya. Implikasinya jika P maka Q. Converse-nya itu jika Q, jadi dia balik. Converse-nya itu jika Q maka P. Kalau inverse-nya itu tetap jika P maka Q, tapi di depannya ditambahkan jika tidak P maka jika tidak P, ini jika tidak P maka tidak jika tidak P maka tidak Q, ya. Kalau kontraposisi ditukar, Q-nya di depan, P-nya di belakang, tapi masing-masing juga ditambahkan jika tidak Q maka tidak P. Jadi perhatikan simbolnya implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi, ya. Oke, kita lihat contoh bahasanya ya, contoh kalimatnya. Kalau misalnya implikasinya adalah jika hari hujan, maka Ani tidak ke kampus. Jika, maka. Berarti yang pertama Anda harus tentukan dulu yang mana P-nya, yang mana Q-nya, ya. Jadi yang mana P, yang mana Q. Jadi P-nya adalah hari hujan. Ini adalah pernyataan P. Ya. Kemudian Ani tidak ke kampus. Ani tidak ke kampus, itu adalah pernyataan Q. Ya. Jika hari hujan, maka Ani tidak ke kampus. Converse-nya adalah, tadi converse itu adalah jika Q maka P. Berarti jika Ani tidak ke kampus, maka hari hujan, itu converse-nya. Ya. Inverse-nya, ya, inverse itu jika tidak P, ya, tidak P, maka tidak Q. Jika tidak P maka tidak Q. Jika hari tidak hujan, lawannya hari hujan, hari tidak hujan, ya. Jika hari tidak hujan, maka Ani tidak ke kampus, lawannya adalah Ani ke kampus, ya. Jika hari tidak hujan, maka Ani ke kampus. Oke, sekarang kontraposisinya dibalik. Jika tidak Q, maka tidak P. Jika Ani ke kampus, maka hari tidak hujan, ya, seperti itu. Jadi perhatikan, ini converse-nya, jika Ani tidak ke kampus maka hari hujan, ya. Inverse-nya, jika hari tidak hujan maka Ani ke kampus. Kontraposisinya, jika Ani ke kampus maka hari tidak hujan, ya. Jadi yang mana nih yang bernilai sama, ya? Yang mana di antara converse, inverse, dan kontraposisi yang bernilai sama pernyataannya? Contoh ya, implikasi bilang. Misalnya Ibu Novi adalah Ani, ya. Saya bilang
Pokoknya kalau hujan, saya tidak mau ke kampus. Kalau hujan, saya tidak mau ke kampus. Kan dia bilang, Pak, jika hari hujan, maka Ani tidak ke kampus. Oke, Converse bilang, oh, kalau Bu Novi tidak ke kampus, maka pasti hari hujan. Sama enggak maknanya tuh? Sama enggak maknanya ini dua? Kalau hari hujan, maka Ani tidak ke kampus. Oh, kalau Ani tidak ke kampus, maka hari hujan. Sama enggak maknanya? Ani cuma bilang kalau hujan saya tidak ke kampus. Converse bilang kalau Ani tidak ke kampus, maka pasti hujan. Beda ya. Ani cuma bilang kalau hari hujan, jadi pakai logika ini ya. Kalau hari hujan, maka saya tidak ke kampus. Jadi bukan berarti waktu saya tidak ke kampus, waktu Ani tidak ke kampus, bukan berarti itu hari sedang hujan, bukan berarti. Bisa saja karena dia sakit atau ada acara lainnya, ya, atau seperti sekarang corona, ya. Jadi Ani kan cuma bilang kalau hujan saya tidak ke kampus, bukan berarti ketika saya tidak ke kampus berarti hari hujan, bukan berarti seperti itu. Dia cuma bilang kalau hujan saya tidak ke kampus. Paham? Jadi ini dua pernyataan yang berbeda. Sekarang cek lagi, apakah implikasi sama dengan inverse? Ya, cek. Apakah sama implikasi dengan inverse? Jika hari hujan, maka Ani tidak ke kampus. Jadi Ani bilang kalau hujan saya tidak kampus. Inverse bilang hari tidak hujan, maka Ani ke kampus. Sama enggak maknanya? Ani bilang kalau hujan saya tidak ke kampus. Inverse bilang oh hari ini tidak hujan, pasti Ani ke kampus. Belum tentu, ya. Walaupun hari tidak hujan, tapi karena masih ada corona ya Ani tetap tidak kampus. Atau walaupun hari tidak hujan, tapi tidak ada jam kuliahnya Ani, ngapain dia ke kampus? Hari tidak hujan tapi Ani sakit, bagaimana caranya Ani mau ke kampus? Kan gitu ya. Pokoknya Ani cuma bilang kalau hujan saya tidak ke kampus, bukan berarti setiap hari tidak hujan maka Ani akan ke kampus. Masa hari Minggu juga dia harus ke kampus misalnya ya, hari libur misalnya. Paham? Ya, jadi ini juga dua pernyataan yang tidak mengandung arti yang sama. Oke, kita cek apakah implikasi sama maknanya dengan kontraposisi. Sama enggak maknanya? Kalau hari hujan, maka Ani tidak ke kampus. Kontraposisi bilang, jika Ani ke kampus, maka hari tidak hujan. Sama enggak maknanya? Kalau hujan, maka Ani tidak ke kampus. Jika hujan, maka Ani tidak ke kampus. Kontraposisi bilang, kalau Ani ke kampus, pasti tidak hujan. Sama enggak maknanya? Sama ya, kan Ani sudah bilang kalau hujan saya tidak akan ke kampus. Jadi kita hanya menemukan Ani di kampus waktu hari tidak hujan, ya. Jadi kalau Ani ke kampus berarti saat itu tidak hujan. Bagaimana kalau di tengah jalan hujan? Pulang pasti Ani. Kan dia sudah bilang kalau hujan saya tidak ke kampus. Itu bahasa implikasi ya, bukan berarti oh kalau hujan jadi ke kampus. Bukan ya, ini cuma contoh bahasa implikasi ya. Jika hari hujan maka Ani tidak kampus. Jika Ani ke kampus berarti saat itu tidak hujan. Karena dia sudah bilang bahwa kalau hujan dia tidak akan kampus. Jadi dia hanya ada di kampus waktu hari tidak hujan. Maka implikasi dan kontraposisi itu adalah dua pernyataan yang bernilai sama maknanya. Ya, kalau tidak percaya bisa dibuktikan dengan tabel kebenaran. Ya. Nah, karena sama maknanya itu yang dinamakan dengan pernyataan yang equivalent. Ya, jadi itu adalah dua pernyataan yang equivalent. Oke, ya. Sekarang buat tabel nilai kebenaran dari R, ya. Kita mau buktikan bahwa dua tabel ini nanti ya kita lihat R dan P, ya, R dan P
jika R dan P maka, ini implikasinya berarti jika maka, jika R dan P maka Q atau R. Pernyataan yang kedua, negasi P dan Q dan P. Nah, kita lihat dulu sebelum membuat tabel itu kita harus lihat dulu ada berapa pernyataan di sini. Ada pernyataan R, pernyataan P, pernyataan Q, pernyataan R sudah tadi, berarti hanya ada 3 pernyataan. Kalau 3 pernyataan berarti P, Q, dan R berarti kemungkinannya ada 8 tadi. 2 pangkat 3, yaitu 8. 2 kali 2 kali 2 ya. Jadi ini semuanya bernilai benar sampai semuanya bernilai salah. Ya. Jadi perhatikan di sini. Yang pertama kita kerjakan dulu yang ini, yang dalam kurungnya R dan P. Setelah itu kita kerjakan dalam kurung yang kedua, Q atau R. Terakhir baru kita implikasikan. Ya. Jadi cari dulu R dan P. Jadi kolom ketiga dengan kolom pertama. Benar, ingat tadi kalau konjungsi hanya benar-benar yang bernilai benar. Benar dan benar. Benar. Salah, ya. Aduh, sorry. Ya. Benar dan benar. Maka dia bernilai benar. Ya. Benar. Kita langsung saja ya semuanya. Oke, jadi kolom yang kita samakan itu adalah kolom ya, kolom ketiga dan kolom pertama. Benar dan benar, benar. Salah, pokoknya kalau ada salahnya pasti dia bernilai salah. Hanya benar-benar yang bernilai benar. Ini ada salahnya, ini ada salah, berarti dia salah semua. Ya, yang benar hanya baris pertama dan ketiga karena semuanya bernilai benar. Nah, yang kedua kita mau periksa Q atau R, ya. Jadi Q atau R. Jadi yang ini kita mau cek. Ya, dia pakai atau. Oke. Benar atau benar? Ingat kalau atau hanya SS yang bernilai S, ya. Berarti ini BB, BS, SB, SS, hanya SS yang bernilai S. Nih. Ya, hanya SS yang bernilai S. Benar-benar, benar salah, salah benar, benar semua ya. SS, hanya SS yang bernilai S. Paham? Ya. Oke. Sekarang kita cek kolom keempat dan kolom kelima. Jadi yang ini. Ya. Kita lihat implikasinya. Implikasi itu ya, implikasi itu artinya hanya BS yang bernilai salah. Ya. Coba cek apakah ini BS? Bukan. BB, SB, BB, SS, SB, 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 SS. Tidak ada BS. Berarti semuanya bernilai benar. Nah, kondisi kalau dari atas sampai bawah semuanya bernilai benar, itu dinamakan tautologi. Sekarang kita cek yang contoh kedua tadi, soal yang kedua. Soal kedua tadi, negasi P dan Q dan P. Ya, jadi yang pertama kita cek dulu negasi P-nya. Jadi lawannya P. Jadi lihat yang ini. Ya, jadi lihat ini P. Lawannya P, benar-benar salah-salah, lawannya adalah salah-salah, benar-benar. Ya, benar lawannya salah. Negasi itu bisa simbolnya seperti ini, bisa juga yang lengkungan ya. B lawannya S,
S lawannya B, S lawannya B. Ya. Negasi P ini kita dankan dengan Q. Ya. Jadi ini negasi P dan Q. Ingat, kalau dan konjungsi hanya BB yang bernilai B. Ini BS, ini SS, ini BB. Hanya BB yang bernilai B. SB ya tetap S. Ya. Nah, sekarang hasilnya kolom keempat ini kita dankan dengan P, ya. Jadi selalu kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Sekarang ini, ya. Negasi P atau Q didankan dengan P. Ingat, kalau dan konjungsi hanya BB yang bernilai B, ya. SB, BS, BS, SS. Ini tidak masalah ya, karena kalau konjungsi itu bersifat komutatif, jadi bisa ditukar. SB, SB, BS, SS. Tidak ada yang bernilai BB, berarti semuanya bernilai salah. Kalau dari atas sampai ke bawah semuanya bernilai salah, ini dinamakan, kalau tadi benar semua namanya tautologi, kalau dari atas sampai bawah semuanya salah itu dinamakan kontradiksi. Ya, itu dinamakan kontradiksi. Oke. Jadi, pernyataan yang selalu benar disebut tautologi, dan pernyataan yang selalu bernilai salah disebut kontradiksi. Oke, sekian untuk hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan.